Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Pengurus dan anggota pimpinan Ranting Muhammadiyah Randu Kunting 1 2 yang saya hormati, Sahibul Ketiban yang senantiasa memberikan support kepada kita, mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang setimpal, amin. Salawat dan salam tercurahkan kepada uswah kita, baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan pengikutnya yang setia mengajarkan kita, memimpin kita ila yaumul akhir. Para bapak hadirin sekalian rahimakumullah, di bulan Muharram 1447 Hijriah tentu menjadikan usia kita berkurang 1 tahun dari jatah semula, ya. Bukan bertambah 1 tahun, tapi berkurang 1 tahun dari jatah yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga artinya perlahan tapi pasti ajal mendekati kita, kan begitu. Untuk itu maka di sisa usia kita, bapak-bapak, mari kita berusaha untuk menyempurnakan Islam. Bagaimana kita berislam supaya sempurna, minimal baik, ya. Ada 5 hal, bapak-bapak. Yang pertama, kita mengimani Islam, yakin bahwa inna dina indallahil Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam adina. Kita yakin bahwa Islam agama yang satu-satunya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita meyakini itu sebagai pondasi kita berislam yang baik. Yang kedua, di samping kita mengimani Islam adalah mempelajari Islam. Jadi kalau Islam tanpa dipelajari, agama tidak dipelajari, munculnya adalah tafarruq, perpecahan di antara kita. Di kampung, di masyarakat, masih banyak hari ini juga orang masih meributkan hal-hal yang ikhtilaf. Sementara yang lain sudah naik ke bulan, ke angkasa, kita masih ribut kunut saja. Antara yang kunut dengan yang tidak kunut. Mengapa Muhammadiyah tidak kunut? Mengapa yang lain kunut? Masih menjadi perdebatan hangat di tengah-tengah masyarakat. Bahkan yang aneh itu kalau subuh, kemudian maghrib isya mereka sholat di Masjidil Haram, di Nabawi, subuh tidak pakai kunut, tapi begitu mereka sholat di hotel pakai kunut. Jadi kami di kemarin, alhamdulillah baru pulang ya, bisa sehat, selamat, bisa kembali lagi. Ketika subuh mereka di Masjidil Haram, Masjid Nabawi tidak kunut, tapi giliran nanti sholat di masjid hotel kembali kunut, ya. Tapi tidak ada persoalan itu. Jangan kemudian hal-hal yang seperti itu masih menjadi topik pembicaraan. Bahkan yang menyedihkan lagi di dalam safar itu, ketika sholat subuh di safar, di perjalanan, di rest area, ketika imamnya tidak kunut, ada yang sholat lagi, gitu ya. Ini banyak yang kayak gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu. Muhammadiyah mengambil jalan tidak berkunut. Mengapa? Karena mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Nabi memang kunut, yaitu kunut nazilah. Kunut nazilah itu kunut yang dilakukan selama 1 bulan dan 5 waktu, ya, tidak hanya subuh.
ketika sahabat-sahabat terbaik Nabi kemudian dianiaya lah, ketika Nabi ditipu gitu ya, untuk mengirimkan sahabat terbaiknya untuk memberikan pelajaran, mengajari untuk mengislamkan, ternyata kemudian dibantai, teraniaya. Kemudian Nabi marah, kemudian berdoa, mohon dilaknat orang-orang yang melakukan apa kekerasan itu. Mudah-mudahan dilaknatlah mereka-mereka yang melakukan kekerasan terhadap sahabatnya. Yang kemudian oleh Allah turun Quran surat Ali Imran 128 ya. Ali Imran 128 yang melarang Nabi untuk melaksanakan meminta doa untuk dilaknat itu. Urusan laknat melaknat, urusan balas dendam itu urusan Gusti Allah, bukan urusanmu. Jadi urusan melaknat, urusan itu bukan urusan kamu Nabi, tapi urusan Allah Subhanahu wa taala. Di Quran surat Ali Imran 128 bisa dibuka itu. Sehingga Nabi kemudian berhenti, tidak melakukan kunut lagi. Tapi kemudian sahabat melanjutkan itu sampai hari ini. Jadi memang Muhammadiyah mengambil jalan itu. Itu saya kira banyaklah referensi tentang kunut ya. Banyak sekali kemudian di masyarakat yang masih seperti itu. Yang ikhtilaf masih menjadi perdebatan di tengah masyarakat. Bahkan bismillah siri dan jahar saja kadang juga menimbulkan ikhtilaf. Jika imamnya bismillahnya siri kemudian ribut ya. Dan sebagainya, ini hal-hal yang seperti itu memang kita perlu belajar Islam. Perlu mendalami Islam sehingga tidak memalukan ketika kemudian kita ribut hal-hal yang sepele, ternyata memang dasar hukumnya dan dalilnya memang ada semua. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita mempelajari Islam agar Islam kita sempurna ya. Warga persyarikatan juga begitu. Harus mempelajari itu. Minimal kita mengetahui dasar-dasar berislam yang baik. Haji saja kemarin Pak, jamaah kami saja banyak berbeda pendapat. Meskipun pimpinannya saya, ketua rombongannya, tapi mereka kadang-kadang tidak sepaham dengan apa yang dilakukan oleh Tarji Muhammadiyah, baik dalam tawaf ifadah, baik dalam lempar jamarot nafar awal, nafar sani, gitu ya. Tidak sependapat, dan bahkan ada yang mufarokoh ya, tidak mau mengikuti kami gitu ya, karena merasa menganggap wah itu saya pengen sunnah gitu. Mestinya kalau sehabis lempar jamarot akobah kita langsung tawaf ifadah. Ya kalau kondisinya memungkinkan, kita sehat, ada kendaraan untuk ke Mekah. Karena itu lebaran Idul Adha. Idul Adha kan penuh itu orang-orang Arab, kalau lebaran kan penuh Pak. Tidak seperti kita Idul Fitri, kalau di sana kan ramenya Idul Adha. Penuh di sana, kendaraannya susah, cari taksi juga susah. Saya pernah 2009 sama mungkin Pak Rosis ini ikut ya. Waktu saya pakai ifrod loh, saya kan jalan kaki tuh, bolak-balik jalan kaki dari Mina kemudian ke Masjidil Haram, kita tawaf, kita sa'i, kembali lagi ke Mina lagi, jalan kaki, nggak ada kendaraan. Sampai istrinya almarhum Pak Alif, istrinya Pak Alif itu menangis itu, sampai menangis karena tidak ada kendaraan dan capek betul, mau ke WC juga nggak ada WC. Itu begitu tawaf ifadah dia langsung ke masjid lempar jamarot. Memang kan afdolnya begitu, tapi kan kondisinya tidak memungkinkan. Saya sendiri bawa 10 orang yang kursi roda kemarin. Jadi nggak mungkin kami langsung begitu. Saya kan akhirnya setelah dari Mina kemudian ke hotel, baru besoknya kita tawaf ifadah. Padahal diatur di dasar dalilnya itu sampai bulan Zulhijjah masih bisa melaksanakan tawaf. Tapi orang kemudian ingin afdol gitu ya, dan sebagainya. Itu saudara-saudara teman-teman kita di Muhammadiyah juga seperti yang pengen nyunah gitu, pengen sunnah. Banyak sekali di hal-hal yang terkait dengan ikhtilaf atau perbedaan dan pandangan-pandangan yang mungkin berbeda di dalam ajarannya. Yang ketiga, selain kita yang kedua tadi harus mempelajari Islam, yang ketiga melaksanakan Islam. Ya. Jadi komitmen kita
untuk bisa melaksanakan Islam sesungguhnya, baik dalam hal ibadah syariah, ya sholat, puasa, zakat, haji, dan sebagainya. Di Masjidil Haram itu orang betul-betul komitmen berislamnya tinggi. Begitu adzan berkumandang itu, orang kayak semut, Pak. Berduyun-duyun itu. Dari pojok mana saja itu di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, begitu adzan berkumandang itu, orang berduyun-duyun, betul itu. Bahkan kalau hari Jumat itu, kalau kita datang jam 10, nggak ketuman tempat itu. Itu kan artinya komitmen berislamnya sangat tinggi gitu. Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya berkah di sana. Walau anna ahlal qura amanu wa taqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Jadi ketika masyarakatnya bertakwa dan beriman dan bertakwa kepada Allah, maka kami turunkan keberkahan. Benar berkah di sana. Pisang juga nggak ada yang bolengan, apik-apik, apel juga nggak ada yang boleng, semuanya bagus, makanan semuanya ada. Padahal nandurin dimbuh orang ngerti. Ya. Malah nang Indonesia pada bolengan pisangnya. Karena keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, kurang air itu di sana itu. Katanya kanan kiri batu semua, gunung-gunungnya batu, tapi air nggak kurang, semua makanan nggak kurang, semua fasilitas ada. Karena keberkahan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Jadi mereka itu betul-betul beriman dan bertakwa kepada Allah, maka berkahannya akan turun. Berbeda dengan di Indonesia. Wis adan, wis puji-pujian sampe dobleh. Orang pada marek Pak, coba Pak. Apa maning dong subuh. Nang kanan nang ngeten Solo ora beda lah ya. Apa maning dong asar, kosong damai. Ini komitmen. Ya kita sebagai warga persyarikatan mestinya memberikan suri toladan kepada yang lain bahwa kita berusaha untuk menjadikan Islam ini, komitmen kita terhadap Islam dengan sungguh-sungguh melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah, kan begitu Pak? Nanti kalau nggak jamaah masjid itu direbut uang, geger. Jadi kita berusaha untuk bagaimana menjadikan Islam ini kita laksanakan dengan sekuat. Tidak hanya sholat, puasa juga. Ini kan besok puasa apa? Kamis, Senin, Kamis ya. Kemudian tanggal berikutnya 9 Muharram apa? Tasu'a ya kan. 10 Muharram puasa apa? Asyura. Ya. Ini kan puasa sunnah pertama sebelum turun puasa, perintah puasa apa? Puasa Ramadan kan. Di dalam banyak hadis nanti disebutkan itu banyak sekali tentang puasa itu. Jadi kita betul-betul ingin melaksanakan Islam dengan sungguh-sungguh ya. Kita berusaha dari ibda bin nafsik, dari kita sendiri dulu untuk bagaimana kita melaksanakan Islam secara benar, Islam secara baik ya. Tidak usah kemudian perdebatan yang tidak ada ujung-ujungnya. Saya tadi siang baru rapat dengan mantan wali kota Tegal, Pak Haji Iqmal, IPHI dan Kesra. Apa yang dirapatkan? IPHI mengusulkan agar terjemahan Al-Quran itu ada bahasa Tegalnya. Jadi rapat tadi adalah Kota Tegal lewat saran dari IPHI itu akan membentuk Al-Quran, terjemahan Al-Quran berbahasa Tegal. Perdebatan ramai muncul dan sebagainya. Ternyata Pak Iqbal sudah punya konsepnya, Pak. Ini loh konsep terjemahan Al-Quran berbahasa Tegal. Mungkin di AI ya, di artificial intelligence mungkin sudah ada, tapi tool begitu tapi tidak begitu lengkap. Tadi saya nyoba pakai Al-Fatihah di AI tadi pakai coba terjemahan surat Al-Fatihah berbahasa Tegal. Muncul sebentar tok tapi kemudian ada kalimatnya belum memenuhi kriteria untuk itu.
Tapi tadi di Pak Iqmal sudah punya, jadi tinggal di HP, di Play Store, Al-Quran, Al-Hadi nanti akan muncul itu. Tapi akan dilengkapi. Ini saya menyampaikan mengapa tidak yang digital. Ternyata digital juga sudah disiapkan. Karena anak-anak muda sekarang lebih cenderung memakai Al-Quran yang digital, ya, terjemahan Al-Quran yang digital. Itu kemajuan-kemajuan itu memang. Tapi tidak ada unsur Islam Nusantara ya. Kalau ujung-ujung Islam Nusantara kan kami mundur. Jadi melaksanakan Islam. Yang keempat, agar kita Islamnya sempurna itu adalah mendakwahkan Islam. Itu yang penting itu. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian semua adalah umat yang terbaik. Kita semua itu di mata Allah Subhanahu wa taala sebagai umat yang terbaik. Khairu ummat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ketika kita mendapat predikat sebagai umat yang terbaik, kita diperintahkan untuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah mengajak kebaikan. Itu kan dakwah, Pak. Jadi Islam itu harus didakwahkan itu ya. Wali Songo itu bagaimana dia berjuang untuk membumikan Islam di Nusantara ini dengan cara-cara yang luar biasa. Ini salah satu karya besar Wali Songo menyebarkan Islam di Indonesia itu. Sampai hari ini alhamdulillah lewat tangan-tangan kita, tangan-tangan masyarakat kita, umat-umat muslim kita, Muhammadiyah, NU, Al-Irsyad, dan ormas-ormas yang lain, saling bahu-membahu untuk menyebarkan Islam di Indonesia yang saya kira hari ini mengalami penurunan. Kemarin Pak JK kan marah, Pak, ketika rapat dengan para tokoh-tokoh gereja. Karena prosentase pendirian gereja ternyata lebih tinggi dibandingkan dengan prosentase pendirian masjid. Padahal mayoritas muslim, tapi prosentasenya masih kalah dengan pendirian gereja. Ada satu gereja yang jadi persoalan, maka Pak JK agak marah dengan nada tinggi. Yang prosentasenya sudah ke satu masalah aja kemudian dipersoalkan gitu ya. Pak JK kan kira-kira begitu. Marah juga ketika Pak JK kemudian melihat data, oh ternyata prosentase pendirian gereja lebih banyak dibandingkan dengan prosentase pendirian masjid. Padahal mayoritas kita muslim. Artinya apa, Pak? Toleransi kita itu tinggi itu orang-orang muslim. Di Keraton itu sampai hari ini berusaha untuk dihidupkan lagi, tapi tetap masyarakatnya nggak mau. Sehingga sampai hari ini masih malah rusak sekarang itu calon gerejanya. Jadi bukan apa-apa karena masyarakat itu tidak setuju, dan yang kedua pemeluknya tidak sebanyak sesuai dengan aturan yang berlaku di 3 SKP 3 Menteri itu. Jadi kita perlu mendakwahkan Islam. Muhammadiyah itu luar biasa mendakwah. Dari mulai ya Pak Ahmad Dahlan dengan Hasyim Asy'ari kan satu jalur darah ya, dan dakwahnya hanya metodologinya yang berbeda saja. Sama-sama mereka berjiwa dakwah juga ya. Jadi kita sebagai warga persyarikatan terus berusaha untuk melakukan dakwah Islam. Kan dakwah tidak mesti harus lisan ya. Ada dakwah bil lisan, dakwah bil hal ya. Kalau bil hal kan Muhammadiyah sudah enggak kurang lah ya kalau dakwah bil hal. Di mana-mana kita sudah. Bahkan yang terbaru ada IT-mu ya, muncul sekarang. Produk IT-mu, kemarin AC-mu ya. Korbanmu apalagi itu. Jadi sekarang mulai banyak lah sekarang ini. Apalagi ini gegernya ada Bank Persyarikatan Muhammadiyah, ada apa lagi, Pak? Jadi banyak sekali lah yang sekarang muncul, tapi itu pasti hoax semua, Pak. Ada lagi pesawat. Jadi para bapak hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terus kita berusaha yang terbaik lah. Di tingkat ranting, cabang, daerah, wilayah, pusat semuanya berusaha untuk yang terbaik, membesarkan Islam lewat jalur Muhammadiyah. Kita kan hanya sebagai alat saja, Pak. Kalau
lidi satu tidak punya fungsi yang, tapi kalau lidi berkumpul menjadi sapu itu banyak manfaatnya. Nah kalau kita berjuang sendiri-sendiri nggak begitu efektif. Tapi kalau bentuk Muhammadiyah itu 5 orang saja di Muhammadiyah bisa berdiri perguruan tinggi, 10 orang saja bisa bentuk rumah sakit, itu di Muhammadiyah. Ya, nggak usah banyak-banyak, tapi bisa berdiri. Maka sekarang menjadi persyarikatan yang terkaya di dunia kan. 10 urutan masuk 10 ormas terkaya di dunia. Dari aset-aset itu. Hampir setiap tahun PDM saja mesti menerima wakaf. Hampir setiap tahun. Kemarin barusan tahun kemarin banyak itu aset-aset Muhammadiyah yang diberikan oleh warga masyarakat yang empati, yang yakin, yang percaya dengan Muhammadiyah sehingga mereka memberikan wakaf kepada persyarikatan. Dan itu semuanya atas nama persyarikatan, bukan atas nama perorangan ya. Di kantor PDM itu sertifikatnya itu numpuk, Pak. Sertifikat itu numpuk banyak sekali. Dan namanya tidak ada yang namanya Pak Kahar ya. Enggak, namanya Persyarikatan Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu namanya itu. Jadi kita nggak memiliki apa-apa. Yang memiliki itu Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Terus sampai ekspansi, sekarang kan ada Go Internasional Muhammadiyah. Tidak hanya di Indonesia sekarang. Kemarin itu ternyata yang menangani, membantu haji di sana, itu mahasiswa-mahasiswa dari PCIM yang berada di Mekah. Jadi mereka itu, kan kita 220.000 jamaah. Dan se-Indonesia, dan banyak dari warga persyarikatan yang bingung juga. Sekarang kan dam juga susah. Harus dipotong sekarang kan harus lewat Basnas apa. Jadi mereka nggak berani motong dam di sana. Padahal fatwanya belum keluar, fatwa tentang dam. Tapi kami tetap aja motong di sana ya. Dengan teman-teman mukimin yang berada di sana, dengan umpet-umpetan, karena memang takut itu sekarang untuk dam itu. Dan dibantu oleh anak-anak muda kita yang berada di Mekah dan Madinah dalam prosesi ibadah haji. Mereka membantu betul dari mahasiswa di sana. Itu salah satu bentuk dakwah mereka ya, membantu dakwah bilisan, dakwah apalagi dakwah siasah itu ya. Siasah itu politik, itu dakwah juga. Meskipun Muhammadiyah kalahan ya dalam berpolitik ya. Atau menang lah, calon presidennya dari Muhammadiyah kalah terus. Tapi enggak apa-apa, namanya aja berusaha untuk menjadikan pimpinan dari persyarikatan. Tapi ternyata alhamdulillah sekarang udah banyak juga. Tahun depan kan haji tidak ditangani oleh Kementerian Agama. Tahun depan kan haji ditangani oleh Badan Penyelenggara Haji, BPH. Kebetulan wakilnya itu Mas Dhanil Azhar Simanjuntak itu kan mantan ketua PP Pemuda Muhammadiyah. Jadi ketuanya NU, wakilnya dari Muhammadiyah. Terus. Jadi sekarang akan dikelola oleh mereka. Hilman masih di Dirjen PHU ya. Jadi sedikit informasi saja, memang kemarin yang katanya carut-marut haji itu sebenarnya tidak. Malah tertib pas sekarang. Karena haji kalau ke Masjidil Haram aja harus pakai kartu nusuk namanya. Kalau nggak punya kartu nusuk nggak bisa ke Masjidil Haram. Makanya kemudian kemarin teman-teman kami yang di bandara ditahan itu, ya karena mereka visanya bukan visa haji. Maka kemudian ditahan kan kemarin teman-teman saya itu, yang ada salah satunya dari tokoh putranya Pak Haji Nadirin kan. Tapi kan mereka kemudian masih bisa berangkat ke sana. Meskipun lewat perjalanan daerah negara lain ya, tidak bisa lewat, informasinya lewat Sri Lanka ya, lewat Kolombo ya. Bisa, tapi nambah biaya lagi. Tapi ada sebagian yang pulang. Saya nggak mau lah. Sebagainya wedi lah ya, ada yang takut pada balik. Baru lu selamatan, lu ngundang tangga, warga haji sudah resida. Kalau yang Furoda malah nggak keluar, Pak. Yang Furoda itu yang 300 juta sampai 900 juta lu Pak bayarnya, Pak. Nggak jadi berangkat itu. Karena visanya nggak dikeluarkan itu oleh pemerintah Arab Saudi. Perlu ratusan ribu itu yang tidak dikeluarkan.
Malah ada beberapa yang keluar, Pak. Pak Wasbat informasinya berangkat juga, Pak. Ketua Golkar Kota. Ada beberapa keluarga yang katanya bisa terbit visa untuk haji dari Furoda itu. Itu duit semua lupa. Kita yang haji reguler kan bayarnya juga nggak banyak ya, tapi fasilitasnya juga luar biasa. Tiap hari dapat makan 3 kali, ya, fasilitas hotelnya bagus. Enak sekarang ini haji sekarang. Cuman antri ini basing suwe, Pak. Bapak sekarang daftar 32 tahun baru berangkat. Tapi enggak apa-apa, kan kita sudah niat. Nanti kalau kita mati kan anak kita yang gantikan. Sekarang kan hajinya muda, yang haji kan sekarang muda-muda, Pak. Karena ganti di bapak ibunya sih pada mati, Pak. Iya, betul sekarang muda-muda yang haji. Jadi kalau teman-teman haji sih ganti di bapak. Itu Mas Aldi, sampingnya Indomaret Merpati itu, sama Pak Nurudin, karena istrinya meninggal, Pak Nurudin istrinya meninggal, wah, putunya Pak Hair Usman ya, Pak Abu, ya, Hidayat, Nurudin Hidayat kan istrinya meninggal, Mbak siapa itu? Mbak Ika ya, Mbak Kartika meninggal. Yang berangkat Mas Aldi anaknya. Kalau dia kuat, fisiknya kuat, bantu ya. Karena kita kebetulan dari Musdalifah ke Mina tuh jalan kaki, Pak, nggak ada kendaraan itu. Jalan kaki itu. Lebih tuh, hampir 5 kilo lebih. Cuman untungnya kita pakai tarwiyah sehingga kita ini peralatannya sudah berada di Mina. Kalau yang tidak pakai tarwiyah berarti mereka bawa rangsel itu. Berat itu betul. Kita alhamdulillah pakai tarwiyah jadi agak ringan. Jadi yang muda-muda sekarang pada naik haji itu. Putranya Mas Lukman itu, Mas Lukman belakang Kardina. Masih muda. Lu misalnya semangat haji nggak dari ibu. Terus dorong tanggane, dorong jamaah karo nangis. Kalau kemutan ibunya sih didorong. Kan dari nangis, kemutan ibu, Pak. Begitu, Pak. Jadi bismillah, nggak mesti mikir harus sekian tahun. Ya yang sudah berangkat haji ya mudah-mudahan bisa berangkat lagi lah, minimal umroh gitu kan. Gitu. Enggak apa-apa. Jadi kita terus mendakwahkan Islam tanpa henti-hentinya, pengajian di mana-mana. Kalau Muhammadiyah ber-HBM, hari ber-Muhammadiyah, rantingnya pengajian di mana-mana, masjidnya bergerak terus, cabangnya terus bergerak, daerahnya terus bergerak, sampai ke pusat. Pusat juga nggak ada hentinya itu ya, pergerakan di pimpinan pusat Muhammadiyah. Jadi saya tidak bisa membayangkan kalau Muhammadiyah berhenti ya. Muhammadiyah berhenti melayani, maksudnya begitu. Muhammadiyah berhenti melayani berapa juta itu mereka mahasiswa yang tidak bisa tidak bisa diajar. Berapa ribu warga Indonesia yang tidak bisa belajar. Berapa rumah sakit yang berhenti. Sehari saja Muhammadiyah tidak bergerak. Tidur Muhammadiyah sebulan. Misalkan begitu. Bagaimana gegernya? Luar biasa. Itulah saya kira kekuatan kita yang hari ini memang diakui oleh seluruh dunia. Barusan kemarin dari Duta Besar Afghanistan itu belajar Pak di kita, Pak. Muhammadiyah Pusat. Belajari bagaimana sih bisa ngetik perguruan tinggi akan nemen caranya kepriben. Rumah sakit akan nemen kepriben, duitnya segendi kan begitu, Pak. Artinya kan Muhammadiyah Kota Tegal kan sering bangun, mengerti ini dapat dari NGO, Pak. Ngerti dari bantuan dari luar negeri. Negara luar negeri apa? Kuntengan barang dijaloki, ranting dijaloki kok. Ngerti ini dari luar negeri, Pak. Kita enggak dari luar negeri, kita tuh urunan kok. Pengajian urunan kok, urunan saham. Kan gawe sportmu saham mau makanan orang dadi kan. Sebenarnya kan saham titip gitu. Jadi kita terus mendakwakan Islam, terus berusaha sebagai hamba Allah untuk kewajiban kita untuk termasuk keluar diri kita sendirilah. Kita mendakwakan diri kita sendiri, keluarga kita ya. Memang sulit untuk menjadikan mengkader anak-anak kita, Pak. Banyak yang orang tuanya aktivis Muhammadiyah, anaknya kasih nama Muhammadiyah. Banyak sekali. Karena apa? Ya memang tidak digiring ke sana.
banyak, jadi memang kita perlu berusaha. Yang berikutnya, di samping kita mendakwakan Muhammadiyah, mendakwakan Islam, lewat jalur Muhammadiyah, lewat jalur NU, lewat jalur Al-Irsyad, lewat jalur ormas-ormas yang lain, terus bersama-sama membesarkan Islam di Indonesia, khususnya di wilayah-wilayah Indonesia bagian timur yang masih minus ya Islamnya. Ini lagi dibangun rumah sakit di Uni Muda ya, rumah sakit Muhammadiyah di Uni Muda di Sorong. Mallnya juga ada mallnya juga. Jadi kampus ada mallnya, ada rumah sakitnya Pak. Tapi yang Papua Pak, ya tidak bisa terbayangkan dari Papua orang naik lift dan pada bingung deh. Kalau ada, ini luar biasa. Yang kelima, para bapak hadirin sekalian, kita harus bersabar dalam berislam. Ya, kalau nggak sabar kita ini bubar ini. Kita harus sabar beribadah itu capek Pak, kesel. Bolak-balik bareng Masjid Buaya. Bahkan teman saya ada yang ledek saya, bolak-balik Masjid Buaya, ya malaikat itu. Mungkin malaikat Pak, Masya Allah. Ya mereka sih nggak pernah ke masjid, jadi kan ngomongnya begitu. Orang kesel, bolak-balik bareng Masjid Buaya, gitu kan. Begitu kayak harus bersabar dalam berislam, harus bersabar. Kemarin ada kasus yang terbaru off the record juga. Ini kan PDM Kendal kan diminta untuk pers rilis permohonan maaf. Apa kasusnya Pak? Kasusnya adalah hibah, dana hibah yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Kendal ke NU itu 8 miliar, ke Muhammadiyah cuma 1 miliar. Nah, ada salah satu pengurus PDM-nya yang dalam acara apa dia ngomong Muhammadiyah dapat 1 miliar. Dia bilang kalau di Muhammadiyah itu dapat 1 miliar itu jadinya bisa 2 miliar. Sementara di yang lain, saudara kita yang lain, oleh 8 miliar bisa kok jadi 4 miliar. Nah itu yang kemudian menjadi kasus, menjadi masalah yang kemudian dia mau mengajukan lewat jalur hukum, merasa tersinggung dengan ucapan itu. Tidak menyebutkan ormas, tidak menyebutkan itu, tapi mungkin kerasa aja. Bahkan ditambahi Pak tafsir ke anggaplah kamu Muhammadiyah, bilangnya kan tafsir kan sering guyonan. Padahal itu di pengajian internal aja. Kalau negara yang tanpa Muhammadiyah ya bu isinya kur tahlilan misalnya bu. Itu jadi merasa tersinggung. Akhirnya kemudian mau di jalur hukum, kemarin proses hukum, tapi sebelumnya pengurus PDM-nya datang ke pengurus PCNU mohon maaf atas pernyataan itu. Ininya jangan dilanjutkan ke proses hukum lah. Akhirnya begini, jangan begitu Pak, kalau memang mau minta maaf ya secara umum. Akhirnya kemudian dikumpulkan oleh pemerintah daerahnya. Kemudian menyatakan permohonan maaf atas pernyataan itu. Artinya apa Pak? Kita berislam juga harus bersabar. Kita kan sabar, kalau kita mau kenceng-kencengan ya jadi persoalan itu. Silakan diajukan misalkan begitu. Kita tantang dan sebagainya, kan nanti jadi ribut Pak. Maka berislam itu memang harus bersabar. Dan banyak hal-hal yang seperti itu yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Jadi para bapak hadirin sekalian, ini kita kan juga pernah Pak, teman saya sekretaris itu, ketika Pak Husni menyampaikan surat edaran tentang apa waktu itu, acara apa itu, Isra Mi'raj apa terus ada kalimat itu, ada salah satu yang di panggung itu ngancam-ngancam itu kan dulu. Padahal itu kan di pengajian suratnya internal, tidak keluar kemana-mana, tapi bocor keluar ada yang tidak suka, kemudian menjadi persoalan. Tapi selesai juga. Waktu itu ketuanya Pak Iqbal, kata preman titik kan jadi kan luar dapat juga. Jadi mohon maaf ini guyonan aja ini Pak. Jadi para bapak hadirin sekalian, sekali lagi kita harus senantiasa berislam, mengimani Islam, kemudian mempelajari Islam,
mendakwakan Islam, melaksanakan ajaran Islam. Yang kelima itu bersabar dalam berislam. Sampai orang sabar Pak, tukaran itu orang bojone. Sampai ngaji basi Pak. Ini apa nonton bal-balan bagian Indonesia karo Indonesia karo Pakistan gitu ya. Meskipun mereka kalah 2-0 Pak. Tapi orang apa-apa, nggak rame-rame kalah orang apa-apa, Wingless menang. Kan kalau nggak sabar kita Pak, nggak mungkin Bapak datang di sini. Bojone raine ciut. Ketika Bapak Nes ngautowi penmangat, mari di Pak pengajian. Mesti orang guyu apa? Ini Pak atas niku Pak. Nggak ada yang itu tantangan juga Pak, bersabar juga. Jadi nggak ada yang kemudian mengantarkan sampai pintu, membukakan pintu Pak, mau lupa pengajian Pak. Ayolah kandian. Ada enggak yang istrinya mau pengajian PRM ini di rumahnya di wakaf, terus membukakan pintunya, mengantarkan depan, kemudian nutup pintunya. Ayolah kandian Pak. Soal apa ya saya, alhamdulillah. Kalau ada ya alhamdulillah Pak. Gagian bagus itu kalau minggu-minggu pengajian terus dari subuh, udah duha, sore pengajian, bengi pengajian. Lah kali rene, keluargane kapan? Jadi muring-muring begitu, Pak. Kita nih pusing kepalanya. Itu Pak, sabar dalam berislam, sabar dalam berorganisasi Muhammadiyah. Kalau kita tidak bersabar, ranting orang bakalan ngadeg, cabang nggak bakalan berdiri, PDM bakalan jalan. Karena memang tantangannya berat sekali itu, dari keluarga saja, bukan yang lain-lain, dari keluarga saja dulu sudah susah. Makanya, ya alhamdulillah istri kita memberikan kesempatan kita untuk ngaji. Memberikan, mungkin namanya bukan istri Pak, namanya bidadari dari surga. Ya. Ada teks lain. Kalau ada istri yang menyiapkan makanan, kemudian menunggui sampai selesai suaminya makan, menyiapkan minuman, makanan, menunggui sampai selesai, itu namanya bukan istri katanya Pak, bidadari dari surga. Soalnya laka bawa ngajak gue Pak. Anak gimana mana mangan dewek, juga dewek kok dewek. Kalau ada istri yang seperti itu, jempolan Pak. Itu bidadari yang turun dari surga. Kita harus hormat sama dia. Kita harus baik sama beliau-beliau yang mau seperti itu. Pak. Tantangan eksternal lebih hebat lagi. Tantangan itu internal kita, keluarga, tantangan berdakwah kita, tantangan kita bermuhammad itu tidak hanya dari dalam, tapi dari luar juga sangat berat karena pengaruh-pengaruh media sosial. Ngapain ngaji di sini ada kok. Ini saya baru dapat share-sharean nih keutamaan Muharram, puasa Tasu'a, puasa Asyura. Ada semua hadisnya ada. Ngapain ngaji? Tapi kan kita silaturahmi seperti ini, Pak. Anak-anak muda kita itu kan sulit untuk ngaji, Pak. Remaja-remaja saya di pengajian Kemandungan dulu atau pengajian remaja yang banyak, saya ini Toto, Laka, minum persengkongan ada tuh di apa itu yayasan apa itu? Saya sering isi di sana. Kalimah Sada, saya sering isi anak-anak remaja sampai 50 ada itu anak-anak muda. Saya tanya kemarin, lagi orang diundang sih aku sih pengajian sih bubar katanya coba. Jadi para bapak, ini keprihatinan kita dan di Muhammadiyah juga seperti itu. Karena tantangan di Muhammadiyah itu tidak sekedar dari dalam, dari luar. Apa sekarang dari luar? Ada sebuah paham yang namanya yang mengatakan bahwa semua agama itu sama. Nah, semua agama itu sama kan begitu. Ada lagi yang mengatakan jangan merasa paling benar sendiri dan lain sebagainya. Muncul paham-paham yang
kadang-kadang menjadikan kita semangatnya turun. Tantangan dari luar. Tantangan budayanya juga banyak. Muncul budaya-budaya barat yang kemudian diikuti oleh kita. Apa itu? Cipikat-cepiki, ketemu salaman cipikat-cepiki. Orang Gemien, nah nggak boleh salam. Sekarang, waduh, malah sun-sunan ada apa ya kan? Kemudian ada juga tantangan yang lain, ingin menjadikan kita ini beragama sebagaimana zaman Nabi gitu loh. Jangan Nabi itu pakai jubah ya kan. Nah, sekarang kita pakai jubah semua. Kayak Nabi. Jubah kan orang budayanya orang Arab, orang Indonesia kan sarungan. Nanti sarung wadimor orang payo, sarung atlas orang payo. Kalau pakai jubah semua. Yang kadang-kadang itu menjadikan kita seakan-akan ingin kembali kepada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mangan aja pakai sendok, pakainya tangan kan zaman Nabi kan begitu. Dan sayur asem nggak tangan sih kepriben. Nah, kadang-kadang yang pemikiran yang seperti itu masih muncul. Pengen kembali ke zaman Nabi, pakainya isbal, yang di atas mata kaki itu. Padahal itu kan waktu itu asbabun nuzulnya kesombongan itu. Nabi mengingatkan jangan sombong. Orang-orang penggede-penggede Arab menggunakan pakaian jubah yang gelambre-gelambre sombong. Itu diingatkan oleh Nabi itu. Yang isbal itu. Maka kemudian jangan ke bawah sampai di atas mata kaki. Itu kan sombong. Kalau kita nggak sombong kan nggak ada persoalan sebenarnya. Nah ini perlu menjadi perhatian kita semua. Bahwa sekarang ini tantangannya luar biasa. Tantangan kita berdakwah, tantangan kita berislam. Itu luar biasa. Sehingga kita perlu sabar di dalam berislam, sabar di dalam berdakwah, sabar di dalam menjalankan, sabar di dalam belajar. Dalam belajar Islam itu harus bersabar. Sekarang pun agak mudah, dulu susah kita belajar. Dulu ngaji paling nang turutan terus saya Pak. Sekarang anak 3 tahun, 4 tahun sudah baca Quran, sudah hafal. Zaman saya kan turutan, oke nang ngono wis udah kayak saya kajinya sama Mas Rosi Cingin yang ini ke Asalafia itu Pak Ustadz apa Pak? Apa lo bisa Pak? Asror. Enggak Asror Pak. Ansor Pak Ustadz Ansor. Dulu kan pulangnya lewatnya sana. Ini kan kuburan di sini dulu. Ini kuburan jadi lewatnya sana. Zaman dulu masih mau ngaji. Ini kapur ngebayar kemisan loh ya. Kemisan. Balik gelut ya. Ada kayak gitu. Aduh. Nah inilah saya kira renungan kita di tahun baru. Maka jadikan tahun baru ini sebagai ajang untuk muhasabah. Karena di Islam itu pergantian tahun itu sebuah sunatullah Pak ya. Sebuah sunatullah. Tidak usah ikut-ikutan seperti orang-orang kafir namanya. Kita tidak boleh tidak boleh mengikuti apa yang dicontohkan oleh budaya-budaya mereka. Kita tidak boleh tasabuh, Pak. Ya, Pak. Tasabuh ngerti ya, Pak? Menyerupai orang-orang kafir, baik dari budaya maupun dalam hal perilaku. Melu-melu ulang tahun, niup lilin, panjang umurnya, panjang. Itu kan tasabuh ya. Kita ikut-ikutan ulang tahun dan sebagainya. Nah itu tadi dilarang untuk seperti itu. Ajang Muharram ini, tahun baru ini sebagai introspeksi. Di Islam itu tahun baru ada sebuah sunatullah, perjalanan tata surya, hal yang biasa saja. Yang penting adalah bagaimana menjadikan tahun baru itu sebagai bahan untuk renungan kita, agar ke depan kita lebih bagus, lebih baik lagi. Karena secara perlahan tapi pasti umur kita sudah mulai berkurang, kekuatan kita sudah mulai loyo, mulai berkurang, mur-mur sudah mulai kendo. Maka tadi Pak Alif WA saya, WA di grup, khususnya Masjid Asidik sama Masjid Nun, kalau pengajian kalau bisa jangan lemprak begini. Soalnya nggak bareng lemprak, tang ini kangelan. Mohon nanti di masjid saya, Pak Kahar, di masjidnya Pak Kahar, di Masjid Nun, itu pakai meja. Pengajiannya pakai meja supaya bangunnya tidak susah. Itu Pak Alif tadi pagi WA ya Pak ya. WA agar pengajian masjid pengajian sekarang pakai kursi dan meja. Jangan lemprak begini.
Soalnya tang ini kangelan wis tua katanya. Ya memang kan kita semakin kesana kan semakin. Saya 2017 bawa jamaah haji itu Pak, 2017 saya masih fisiknya masih berat, bagus Pak. Beratnya 65 kilo sampai 70 kilo. Sekarang beratnya 81 kilo Pak. Jadi melaku tawaf itu betul-betul untung di belakang ada istri saya yang selalu nyemprotkan itu Pak. Nyemprotkan zam-zam Pak. Ketika saya mimpin di depan belakang jamaah, saya didampingi terus. Karena fisiknya udah mulai beda Pak. Sekarang beda, baru 5 putaran sudah mulai ngeliup dan ini. Ya memang haji memang harus muda Pak. Dan saya kurang latihan fisik ya, memang harus latihan fisik betul. Apalagi kalau lempar jamarot Pak. Jamarot itu kan jauh Pak itu, bolak-balik 3,5 kilo, bolak-balik kan berarti 7 kilo Pak. Dan itu setiap hari. Tanggal 9, 10, 11, 12. Untung saya nafar awal, saya tidak 14 saya pulang ke hotel karena lihat yang sepuh-sepuh sudah pada sakit-sakitan, sudah pada langsalah di Mina. Jadi itu Bapak-bapak, Muharram ini menjadikan kekuatan kita, ngaji kita tetap istiqomah. Yang susah kan istiqomah agar kita hatinya selalu ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala din, agar keteguhan agama kita selalu, hati kita selalu teguh dalam agama kita. Begitu, mohon maaf atas segala kekurangannya, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrullah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.